Hadirin hadirah jamaah Majelis Ta'lim Masjid Besar Kondang Legi Hafizakumullah. Pada kesempatan malam ini kita kembali akan melanjutkan untuk mengkaji, bertadabbur dan memperhatikan beberapa wasaya ilahiyah, pesan-pesan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada para nabi-nabi Allah yang terdapat dan tercantum dalam kitab Risalatul Mu'awanah bagian yang terakhir. Salah satu di antaranya pesan Allah kepada Nabi Allah Dawud alaihi salatu wassalam. Allah sampaikan, ya Dawudu kun lil yatimi kal abi syafiqi azid fi rizkika wa a'fuka an dambika. Ya Dawud, he Dawud, kun ono sapa sira lil yatimi kaduwe anak yatim kal abi syafiq kaya bapak as-syafiq kang anduweni welas ingkang banget. Azid mongko nambahi sapa ingsun fi rizkika ing dalem rezekine sira, wa a'fuka lan paring pangapura sapa ingsun ka ing sira andambika saking dosane sira. Ada satu pesan yang disampaikan Allah Subhanahu wa ta'ala dumateng Nabi Allah Dawud, kun lil yatim, jadilah engkau untuk anak yatim, kal abi syafiq, seperti ayah yang sangat welas kasih, ayah yang sangat memiliki rasa kasihan dan sayang. Azid fi rizkika, maka kalau itu kamu lakukan, maka aku tambahi rizkimu. Wa a'fuka an dzambika, dan aku akan mengampuni dosamu. Hadirin hadirah hafizakumullah, ada perintah khusus dari Allah kepada Nabi Allah Dawud, juga kepada kita selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kita memiliki perhatian lebih kepada anak-anak yatim. Ilustrasi dari Allah Subhanahu wa ta'ala, gambaran saking Gusti Allah, perhatian terhadap anak yatim itu ibarat perhatiannya seorang ayah kepada putranya sendiri. Ini merupakan satu perintah. Jika mana perintah ini kita lakukan, maka ada dua keistimewaan, dua anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Anugerah yang pertama,
kita akan ditambah rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki kula jenengan dipun tambah. Kenapa ditambah oleh Allah? Karena tentunya orang yang perhatian terhadap anak yatim itu tidak sekedar perhatian, tapi juga membiayai. Bentuk daripada perhatian itu adalah membiayai. Membiayai tidak cukup hanya urusan perut kesehariannya, tapi pembiayaan yang juga mencakup terhadap pendidikannya. Terus panjenengan menawi gada sederek, apa itu keponakan atau itu kerabat, jangan hanya disantuni atau diperhatikan ketika pada bulan Muharram mawon. Bulan Muharram itu ya memang dikondisikan sedemikian rupa, itu bentuk charger kita, ngecas perasaan kita agar kita terus memiliki perhatian terhadap anak yatim. Tapi bukan berarti setelah itu sampun gak iling maneh. Ketika kula jenengan menika benar-benar memperhatikannya, dibiayai pendidikannya, dipatosaken pondok pesantren, jenengan sing biayai, ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa rezeki jenengan, rezeki kita akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini penting para hadirin, penting kangge mbugahi kula jenengan perhatian terhadap lari yatim. Tapi perhatiannya ingkang tulus para hadirin. Untuk polane perhatian nang yatim king kepengin nang mboke yatim. Kok polane mboke rada kinyis-kinyis, anake diubek ae. Niki mboten tulus niki. Ana sing ditargetno kenek mboke anake disingkirino. Ojo mek ngusap, kepingin ngusap sirahe mbok yatim. Ya masih anake ya kepingin diusap deh sampean. Ini perhatian kepada kula jenengan. Sebab lari yatim niku kenapa? Niki ada pertanyaan, kenapa kok yatim? Kenapa tidak piatu? Piatu niku ingkang tilar ibunya meninggal, tapi masih ada ayahnya. Sedangkan yang yatim itu ayahnya yang meninggal, ibunya masih ada. Nah, bagi piatu tidak masuk kategori ini. Kenapa? Karena pembiayaannya masih ditopang penuh oleh sang ayah. Terus ayah tasik kiat patos rezeki, tasik saged berusaha, sehingga ketiadaannya seorang ibu untuk urusan pendidikan masih tetap jalan. Beda dengan ketika seorang ayah yang meninggal, di mana kepala keluarga tersebut yang mencarikan mata pencaharian, mencarikan rezeki untuk anak itu, terus kemudian tilar dunyo kantun ibuke. Biasanya di sini yang terbengkalai adalah masalah kesehariannya, ekonominya.
Maka di sini kita perlu untuk berupaya membantu. Maka ketika kulon jenengan membantu, azid fi rizkika, maka akan ditambahi rizkinya oleh Allah. Wa a'fuka an dzambika, dosane disepuro karo Gusti Allah. Urusan disepuro dosa niki nggih tidak kalah penting untuk kita perhatikan. Karena ada sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan ada kalanya dosa itu tidak dapat diampuni dengan sholat, belum dapat diampuni dengan puasa, belum dapat diampuni dengan bentuk-bentuk ibadah yang lain. Tapi ada cara-cara khusus untuk diampuninya dosa. Salah satu di antaranya, di antara cara itu adalah perhatian terhadap yatim, pendidikannya, pembiayaannya, dan itu akan menjadi pintu terbaik kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam mendapatkan ampunan saking Gusti Allah Subhanahu wa taala.